Gimana sih Mas apa namanya cari tempat untuk dagang kayak gini? Ada metodenya tersendiri atau tidak? Nah, jadi tentunya gini ya teman-teman semua. Ketika kita akan membuka usaha ya, kita kan tidaknya udah survei ya, artinya survei secara pribadi. Kira-kira daerah itu potensi atau strategis tidak kan seperti itu. Jadi kita harus beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama keramaiannya itu jelas. Dimanapun kalau kita jualan ataupun dagang ataupun usaha, kalau ramai itu tentunya kan mendukung. Faktornya kan seperti itu gitu kan. Yang kedua kita melihat jalan yang akan kita tempati ataupun sisi jalan yang akan kita tempati kan di situ lihat konsumennya seperti apa. Jadi kira-kira kalau seperti ini kan contohnya di sini jalurnya sebenarnya agak cepat ya teman-teman, jalur kecil agak cepat. Tetapi kan ada beberapa orang di sini udah jualan gitu. Artinya pelanggan itu kan sudah tahu di sini itu titik-titik tempat orang kalau jajan, artinya kalau membeli makanan ringan lah. Jadi nah akhirnya kita ketika kita jualan pun bisa diterima masyarakat kan seperti itu. Berarti tidak harus begini, misal ada tempat ramai, kemudian kita harus cari yang ramai, kemudian belum ada orang lain yang jualan kan tidak harus ya. Misalnya ini sudah ada banyak, kemudian kita ini yang penting kita ada apa namanya kompetisinya sehat lah kan. Berarti seperti itu lah. Ya jadi gini Mas, di kota itu kan kita tidak bisa berpatokan ramai karena ada aturan-aturan ya. Seperti contohnya kalau kita di keramaian di dekat-dekat mall ataupun apa itu kan malah lebih disiplin lagi situ. Ketertiban artinya kan seperti itu. Apalagi untuk PKL itu tidak sembarangan kan, harus ada izin kan seperti itu. Nah, kalau hanya di jalur-jalur seperti ini, kita bisa melihat dari keramaian seperti apa, kemudian cocok buat usaha kita selesai. Artinya gitu kan, tidak harus mengurusi izin-izin tertentu. Karena kalau di tempat keramaian yang benar-benar ramai, artinya di dalam kota ya, kota yang besar gitu kan, otomatis kita akan kesusahan. Apalagi kita belum mengenal daerah tersebut kan seperti itu kan. Nah ini yang menarik. Kalau kita sudah mengenal daerah itu kan mudah ya. Maksudnya walaupun sulit tapi kita sudah punya gambaran. Nah ini kalau dari Jawa, taruhlah ya dari Jawa, kemudian datang ke sini ke Kalimantan, sementara di sini belum tahu sama sekali tempat. Nah itu gimana itu caranya? Jadi gini teman-teman semua ya, sekarang tuh zaman yang sudah maju ya. Jadi saya pun seperti itu. Artinya ketika kita akan berangkat kemana, upahnya ke Sangatta ya. Sebelumnya saya belum pernah. Sekali berangkat ke sini, yang kedua kali sudah membawa peralatan langsung jualan. Nah, artinya kan apa? Dengan mulainya teknologi, ada YouTube, ada Facebook, Twitter segala macam, kita bisa searching di situ kan. Nah, saya pun melihat jalan di Penogoro awalnya dari YouTube. Ketika saya lihat orang-orang yang mungkin buat konten gitu kan, seperti kita gitu kan, membuat konten, kita lihat jalan, oh ini jalan di Penogoro. Jadi ketika kita berangkat itu sudah ada tujuan, oh nantinya kita ke jalan di Penogoro ataupun jalan yang lain kan seperti itu. Jadi kita hanya membandingkan, kemudian dalam satu hari kita target, namanya kita jauh ya, kita harus target bisa mendapatkan tempat itu gitu. Sekarang mudah kan. Berarti memang apa namanya, sebelum kita mengawali untuk membuka di suatu tempat kita harus mapping dulu ya, paling tidak kita harus ya semacam apa namanya mencari info-info dulu, entah dari berbagai media sosial atau dari teman, begitu bisa begitu ya. Ya tentu itu sangat dibutuhkan oleh kita ya kawan-kawan semua, karena lagi-lagi ya kembali ke saat sekarang itu kan semakin dipermudah kan, kita bisa dapat informasi dari teman kan seperti itu. Nah kemudian yang kedua tadi, siapapun sekarang itu sudah banyak yang membuat konten yang secara tidak sengaja itu bisa membuat jadi referensi kita ya ketika kita mau berkunjung ke kota mana, apalagi mau usaha itu kan, apalagi di daerah-daerah pasar itu ya teman-teman semua. Kalau kita keluar daerah gitu ya, kita itu sudah banyak yang ada di konten-konten, jadi sangat membantu kita kan. Jadi kita tidak, zaman sekarang tidak usah takut lah gitu, kita keluar kota kita gitu. Kalau ini Mas, jenengan kan sudah merasakan ya berbagai tempat usaha, maksudnya baik di Jawa, luar Jawa, di Palembang, di Jogja, di Magelang, sekarang di Kalimantan. Itu perbedaannya di Jawa dan di luar Jawa itu bagaimana? Apa ya menjadi apa namanya keinginan kok bisa sampai di sini? Jadi teman-teman seperti ini ya, tidak dipungkiri kita itu merantau, otomatis yang dicari adalah profit ya. Kita bisa membandingkan. Jadi contohnya seperti ini, ketika kita
dagang ataupun jualan di Jogja ataupun di Pulau Jawa lah. Nah itu kan dari segi hasil, ini saya malah jadi contoh aja ya. Ketika kita membuat adonan cakwe, ini seumpamanya kita membuat cakwe itu 5 kilo lah di Jawa itu. Nah, ketika di Jawa kita kalkulasi di Jawa itu rata-rata per kilonya kan menghasilkan ini, karena roti itu kan tidak bisa dipatok ya, karena bagaimana kita ngadon yang bagus hasilnya pun akan lebih bagus, artinya lebih banyak, hasilnya pun akan lebih banyak. Nah kalau di Jawa bisa kita rata-rata dari per kilo itu kan kisaran 30 hasilnya ya, hasilnya jadi uangnya itu 1 kilo itu jadi 30 sampai ke 40.000. Nah seperti itu sudah sangat maksimal, 40.000 kan, sudah sangat bagus. Nah ketika kita jualan di sini 1 kilo itu bisa mencapai 70, kadang lebih, minim-minimnya 60.000. Nah itu dikalikan, kalau umpamanya di Jawa bikin 5 kilo ataupun 10 kilo di Jawa lah, dengan 5 kilo di sini otomatis kan itu akan terlihat gitu kan, marginnya nah, lebih tinggi ya. ya. Kemudian yang kedua adalah sebelumnya kita tentunya sudah tahu ya bahan-bahan itu harganya berapa. Itu tidak terlalu jauh teman-teman semua. Jadi bahan bakunya itu di Pulau Jawa dengan di sini itu wajar lah, selisihnya masih wajar, hanya 1.000 2.000 masih wajar, karena produksi kita juga dengan harga yang sekian itu akan sangat membedakan gitu loh teman. Tapi kan begini, untuk apa namanya, kepadatan penduduk lah di Jawa itu kan memang ramai ya, ramai. Bahkan di luar Jawa itu lebih banyak kota-kota yang ramai, tapi kan tidak seramai di. Nah itu salah satu jadi pilihan apa namanya, menentukan usaha juga. Ya, betul. Jadi gini ya teman-teman semua, di Jawa itu memang kita padat ya, artinya kan banyak penduduk, otomatis kan konsumen akan sangat banyak. Tetapi kan kita kalau melihat lagi persaingan usaha di Pulau Jawa itu tentunya lebih ketat ya. Artinya kalau di satu tempat, umpamanya ini di Kabupaten Magelang lah umpamanya kan, yang jualan bolang-baling atau cakwe itu kan bisa kita hitung lebih banyak daripada kita ya ketika usaha di tempat yang kecil, hanya kita sendiri ataupun beberapa tempat. Artinya peluang di luar itu kan lebih besar walaupun jumlah penduduknya lebih sedikit kan seperti itu. Ya, Mas Aris, pesan untuk teman-teman lah, teman-teman muda yang pengen memulai usaha, tetapi pertama kadang bingung mau mulai usaha apa, yang kedua malu karena kadang status pendidikannya tinggi, usahanya dagang, kan kelihatan tidak bonafit. Nah itu pesan untuk teman-teman seperti apa? Ya pertama otomatis kita jangan pernah malu dulu ya, pertama itu kan itu yang menjadi kunci ya. Yang kedua adalah kita harus berani. Artinya kalau malu kan gini, ketika kita sudah merasa ya orang yang tingkat sosialnya ataupun tingkat pendidikan tinggi, jika kita memulai jualan di pinggir jalan itu kan malu kan seperti itu. Nah itu kita buang jauh-jauh lah, kita buang. Yang kedua harus berani dengan seberapa pun modal kita, sekecil apapun modal kita, terus kita bisa mendalami salah satu produk, buka saja gitu kan, proses itu akan berjalan karena semua rezeki itu juga sudah diatur ya. Intinya jadi, jangan gengsi, jangan takut juga kan seperti itu. Jadi itu, jadi dari dua hal ini bisa kita untuk mendobrak, artinya kita segera punya usaha. Kalau sudah sekali saja kita bisa mengawali usaha, ke berikutnya itu akan lebih mudah. Dan otomatis kan namanya orang usaha nggak rata, nggak semua orang tuh bisa langsung berhasil, jatuh dulu. Nah itulah yang membangkitkan kita. Dua hal itu kita singkirkan dulu kan. Ini kan cabang keempat ya Mas Adi ya. Kalau melihat perkembangannya ini dari hari pertama dan sekarang kan baru sekitar 1 minggu. Kira-kira proyeksi dan perkembangannya nanti akan seperti apa? Nah, ini perlu kita ketahui semua ya teman-teman juga. Jadi kalau kita buka awal usaha itu bisa menjadi apa istilahnya semangat dan patokan kita ya. Artinya gini, ketika kita dagang hari pertama, ada pelanggan, ada pembeli ya, itu kan sudah sangat senang ya. Kemudian kita lihat hasilnya apakah itu habis atau tidak, ataupun masih, tetapi sudah banyak yang terjual. Nah itu tentunya akan sangat menentukan kita ke tahapan berikutnya. Nah contohnya ini saja gitu kan. Ketika hari pertama kita mendapatkan uang 200-an, dan hari ketiga keempat, yang hari kedua masih 1 ya, ketiga keempat
kita sudah bisa mencapai angka 300-an, dan sekarang sudah semingguan lebih dari 400-an. Artinya kan dalam seminggu ini yang dikatakan grafiknya terus menanjak kan seperti itu. Nah, kita lihat besok sebenarnya di besoknya pun akan kita tambah kan seperti itu. Jadi patokannya kalau jualan seperti ini pengalaman saya pribadi, itu diangkat di waktu 3 bulan sampai 4 bulan itu nanti mengalami kestabilan kan seperti. Jadi ini kalau ini masih seperti ini, ya insya Allah kita akan mendapatkan nanti perkembangan yang lumayan bagus kan itu. Nah, ini untuk teman-teman pemula ini. Biasanya buka sehari, 2 hari sampai 1 minggu sepi sekali, tidak ada yang itu, akhirnya menyerah. Nah, itu gimana ya? Nah, kalau apa namanya, sampai 1 minggu kok pembelinya masih belum nutup modal lah, kayak itu gimana? Pesan-pesan saja. Nah, jadi tadi ya teman-teman sudah saya jelaskan juga, kalau namanya usaha itu kan jatuh bangun ya. Tentunya kalau pengalaman pun akan menentukan kita ke depan kan seperti itu. Ya kalau menurut saya kita tetap berjalan ya. Artinya apa? Sehari 2 hari itu kan, apalagi itu produk baru ya teman-teman semua. Tentunya orang-orang sekitar baru akan mengenal, menjajakan lah istilahnya seperti itu wajar. Kita berusaha terus untuk maksimal. Tetapi kita harus mengkajinya lagi. Kesalahan apa yang ada ketika itu sepi, atau memang belum dikenal produknya, atau memang jalurnya itu memang kurang tepat. Jadi ini buat evaluasi kita teman-teman. Jangan dalam arti jangan sampai kita bertahan kelamaan seperti itu. Kalau main seminggu 2 minggu oke lah kita tahan, tapi tidak ada pembeli. Nah, kalau sampai 1 bulan otomatis kita sendiri yang mengalami, artinya kita bahasanya belum tikar lah kan seperti itu. Nah, itu juga menjadi evaluasi kita agar menggeser tempat ataupun cari tempat yang lebih strategi kan seperti itu. Nah, Mas Aris, pesan untuk teman-teman lah, teman-teman muda yang pengen memulai usaha, tetapi pertama kadang bingung mau mulai usaha apa, yang kedua malu karena kadang status pendidikannya tinggi, usahanya dagang, PKL kelihatan tidak bonafit. Nah, itu pesan untuk teman-teman seperti apa? Ya pertama otomatis kita jangan pernah malu dulu ya, pertama itu kan itu yang menjadi kunci ya. Yang kedua adalah kita harus berani. Artinya kalau malu kan gini, ketika kita sudah merasa ya orang yang tingkat sosialnya ataupun tingkat pendidikan tinggi, jika kita memulai jualan di pinggir jalan, itu kan malu kan seperti itu. Nah itu kita buang jauh-jauh lah, kita buang. Yang kedua harus berani dengan seberapa pun modal kita, sekecil apapun modal kita, terus kita bisa mendalami salah satu produk, buka saja gitu kan. Proses itu akan berjalan karena semua rezeki itu juga sudah diatur ya. Intinya jadi jangan gengsi, jangan takut juga kan seperti itu. Jadi itu, jadi dari 2 hal ini bisa kita untuk mendobrak, artinya kita segera punya usaha. Kalau sudah sekali saja kita bisa mengawali usaha, ke berikutnya itu akan lebih mudah. Dan otomatis kan namanya orang usaha nggak rata, nggak semua orang itu bisa langsung berhasil, jatuh dulu. Nah itulah yang membangkitkan kita. 2 hal itu kita singkirkan dulu kan.